Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal kita mengumandangkan takbir sebagai penyempurnaan ikrar ibadat kita yang telah kita selesaikan di masa bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita beribadah, 1 bulan penuh kita berpuasa, 1 bulan penuh kita tarawih, 1 bulan penuh kita sholat jamaah, 1 bulan penuh kita membaca Al-Quran, 1 bulan penuh kita senantiasa bersedekah, 1 bulan penuh yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu 1 bulan ini bukanlah bulan yang berlalu begitu saja. Ada kesan yang membekas di hati kita. Ada makna yang terselip dari ibadah yang kita laksanakan selama 1 bulan. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hikmah yang perlunya kita renungi dan perlunya kita langgengkan agar menjadi pegangan kita untuk 1 tahun ke depan. Hikmah ibadah Ramadan yang pertama adalah agar kita menjadi manusia, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan utama, goal dan target daripada ibadah puasa kita itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa menjadi tujuan utama? Karena takwa ini memiliki banyak sekali fadilah dan keutamaan. Adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Adalah orang-orang yang bertakwa, yang diberikan rizki dengan banyak berlimpah. Yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan demikian pula orang-orang yang bertakwalah yang diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Yaj'alahu makhraja. Dan demikian pula orang-orang yang bertakwa diberikan kemudahan dari setiap urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan juga orang-orang yang bertakwa yang dilipat gandakan pahalanya. Maka ketakwaan ini adalah keutamaan yang luar biasa dan keuntungan yang sangat besar. Maka marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas bulan Ramadan ini. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu lepas pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna takwa yang paling sederhana adalah kita takut kepada Allah. Takut dengan adabnya, takut dengan siksanya, takut kalau kita itu melanggar larangan Allah, takut kalau kita itu tidak memenuhi kewajiban kita kepada Allah, takut kalau kita itu mengambil harta yang haram, takut kalau kita itu memakan makanan yang dilarang oleh Allah, takut kalau ternyata apa yang kita lakukan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua adalah merupakan kerugian kalau sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yang kita dapatkan dari ibadah selama bulan Ramadan adalah agar kita senantiasa tekun istiqomah di atas kebaikan dan kesolehan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita sikap muraqabatullah, sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama puasa kita tidak akan makan secara sembunyi-sembunyi. Selama puasa kita tidak akan minum secara sembunyi-sembunyi. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa meskipun tidak ada orang yang mengetahui. Karena kita yakin Allah tahu perbuatan kita. Karena kita yakin meskipun orang sedunia tidak melihat kita makan di siang hari, tetapi kita tahu dan kita sadar bahwa itu membatalkan puasa. Kesadaran diawasi Allah ini mari kita bawa sampai di luar bulan Ramadan. Kita merasa Allah itu mengawasi kita, sehingga kita itu takut ketika akan bermaksiat, kita takut ketika akan melanggar larangan Allah, kita takut ketika akan melakukan sesuatu yang haram. Kita khawatir kalau itu nanti berdampak negatif pada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena harta haram, makanan haram, perbuatan haram itu berdampak buruk pada kehidupan kita. Utamanya makanan dan harta yang haram ini akan mengeraskan hati kita, akan menolak doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi kita merasai betapa keluarga kita, anak kita, kenapa tidak sesuai dengan yang kita harapkan kepada Allah. Mungkin jadi doa kita tidak diterima. Karena apa? Karena harta
kita haram, karena makanan kita haram. Ketika makanan kita haram, maka hati kita menjadi keras. Kemudian doa kita akan ditolak. Lalu kita akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang berikutnya dari puasa adalah agar kita memiliki kepedulian, empati kepada sesama. Ada kepedulian kepada sesama umat Islam dan juga kepada sesama manusia. Kita tutup ibadah Ramadan itu dengan zakat fitri atau zakat fitrah sebagai ikrar atau sebagai simbol bahwa kita itu peduli kepada nasib orang lain, bahwa kita itu peduli terhadap keadaan orang lain. Betapa banyak ibadah-ibadah selalu terkait dengan hubungan sosial. Kita sholat 5 waktu sehari, baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita tambahkan dalam setiap harinya. Setelah kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah niatnya lillahi ta'ala, kita tutup ibadah kita itu dengan salam ke kanan dan salam ke kiri, menunjukkan kita harus peduli kepada orang di sekitar kita. Demikian pula ketika kita melaksanakan puasa, Nabi sudah berpesan, fa in kana yaumi saumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq. Kalau kamu itu sedang puasa, jangan mencela, jangan berkata kotor, jangan menyakiti perasaan orang lain. Kita harus peduli kepada sesama, bukan hanya karena dia miskin, tetapi juga peduli tentang perasaannya, peduli tentang pikirannya. Kita tidak menyakiti perasaannya, tidak mencelanya, tidak menyakiti pendengarannya, sehingga dia merasa nyaman dengan kehadiran kita, bukan justru merasa susah kalau bertemu dengan kita. Maka empati dan kepedulian sosial ini mari kita langgengkan, kita jaga, dan kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi masyarakat Islam yang madani, yang rukun, yang guyup, yang saling membantu, yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Hikmah yang terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah agar kita memiliki jiwa saling memaafkan, sikap saling memaafkan. Kita mudah untuk meminta maaf, kita mudah pula untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dalam masa bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu pemaaf dan Engkau menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Demikian pula kita diajarkan supaya suka meminta maaf dan juga senang memaafkan kepada orang lain. Maka marilah di hari yang mulia ini, pada kesempatan Idul Fitri ini, mari kita bermaaf-maafkan. Memaafkan orang lain yang telah mendolimi kita, memaafkan orang lain yang telah menyakiti perasaan kita, memaafkan orang lain yang telah merampas harta kita. Kita ikhlaskan, kita halalkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, dan orang yang kita maafkan itu terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya kita masih bisa berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaafkan ini penting sekali agar hati menjadi lapang, agar hati menjadi tentram, agar tidak ada ganjalan ketika kita berjumpa dengan orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pemaaf dan menjadi hamba-hamba yang termaafkan. Berikutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah ya Rabbal alamin, terimalah ibadah kami selama bulan Ramadan ya Allah. Terimalah puasa kami, terimalah sholat wajib kami, terimalah sholat sunnah kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah sedekah kami, terimalah zakat fitri kami, terimalah permohonan dan doa-doa kami. Ampunilah kami ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang mendapatkan rahmatmu dan ampunanmu. Sungguh Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang lapang hatinya untuk menerima hidayah-Mu, yang lapang hatinya untuk memaafkan sesama, yang lapang hatinya untuk mengampuni kesalahan orang lain, yang lapang hatinya untuk mengikhlaskan kedoliman orang lain. Dan jadikanlah kami orang yang lapang hati,
untuk juga memohon ampunan dan mohon maaf kepada sesama ketika kami memiliki kesalahan dan ketoliman kepada orang lain. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, yang nanti hadir di hari kiamat menghadap kepadamu, tetapi kami dengan membawa pahala ibadah kami, bersama dengan itu kami membawa dosa-dosa kezaliman kepada sesama, sehingga kami harus menebusnya di hari kiamat nanti. Maka jadikanlah kami orang-orang yang termaafkan di dunia ini, termaafkan dari ampunanmu dan termaafkan dari maafnya orang-orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan jadikanlah kami orang tua yang berbakti kepada anak-anaknya. Jadikanlah kami sebagai tetangga yang berbuat baik kepada tetangga kami, dan jadikanlah kami sebagai umat Islam yang saling mengasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.